Karena teman-teman untuk mencari menangis karena Allah itu susah. Makanya kata sebagian ulama, musibah didatangkan agar orang itu bisa menangis karena Allah SWT. Ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Agar dia bisa merasakan nikmatnya menangis itu. Minta sesuatu yang sangat kita harapkan kepada Allah, lalu kita tetes air mata, itu mahal sekali. Ya, pada saat musibah itu sudah hilang, atau hajat kita sudah dipenuhi oleh Allah SWT, kita mau nangis yang sama sudah susah. Itu ada kenikmatan tersendiri. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan sini, kalau orang sudah menangis karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bab baru dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu bab keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ini memang bab yang cukup tinggi dalam bahasan tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Seseorang tidak akan mungkin meneteskan air mata menangis kepada Tuhannya kecuali memang dia sudah sampai pada level iman tertentu. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sentuhkan dalam hatinya itu. Misal dia rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalunya ibadah, maka Allah tanamkan dalam hatinya. Dia rindu ingin masuk ke dalam surga. Karena seringnya dia membaca tentang surga dan juga dia menginginkan surga itu. Nah, sehingga dia menginginkan surga tersebut. Atau dia mengingat masa-masa dia dulu berbuat dosa. Kemudian sekarang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bisa meneteskan air mata. Intinya teman-teman, kalau ada orang menangis ya karena memohon kepada Tuhannya, memohon karena satu harapan yang dia harapkan, dia ingin menikah, dia ingin mendapatkan peluang rezeki, pekerjaan, dia ingin mendapatkan keturunan, dia ingin mendapatkan apa saja dari urusan dunianya dan juga urusan akhiratnya, kemudian dia bisa menangis, maka itu sebuah karunia yang sangat luar biasa. Jangan Anda buang dari diri Anda kalau Anda merasakan itu, justru sebaliknya. Bagaimana Anda mempertahankan itu ya, menjadikan itu sebagai sebuah pegangan di mana Anda merasa ini adalah justru bukti cinta Allah kepada Anda pribadi. Nah, ini poin penting yang harus digarisbawahi yang merupakan pembukaan dari materi kita insya Allah. Jadi menangis, terharu, ya, kagum kepada nikmat yang Allah berikan atau berharap Allah hilangkan sebuah masalah dari hidup kita, ya, atau Allah kabulkan hajat yang sedang kita harapkan. Semua ini teman-teman sekalian adalah bagian daripada tanda-tanda keimanan. Dan ini berarti jiwa seseorang itu sudah mulai bersih dan suci. Sehingga akhirnya Allah teteskan air mata. Ya, Allah teteskan air mata. Bahkan kadang-kadang di awal-awal munculnya tetesan air mata ini teman-teman sekalian, kadang-kadang kita tidak tahu sebabnya. Saya pernah membawa jemaah umrah pada saat itu. Sementara kami lagi tawaf, putaran pertama, tidak ada sesuatu yang terjadi, cuma kami umumnya berdoa. Putaran kedua sampai putaran yang kelima, ada seorang bapak di sebelah saya, tiba-tiba dia menangis terisak-isak. Lalu kemudian saya tanya, kenapa Pak? Kenapa menangis? Dia bilang, saya tidak tahu Ustaz. Cuma perasaan saya ingin sekali menangis dan saya merasa seperti ada kedekatan pribadi saya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kan muncul ya. Dan ini tidak mungkin muncul begitu saja kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang tersebut. Ya, sehingga dia menjadi sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menangis kepada Allah karena berharap rahmat, rezeki, surga dan segala macam berhubungan dengan kebaikan-kebaikan, ini adalah bagian daripada ibadah. Juga menangis karena takut dihukum oleh Allah, ya, atau minta agar dipenuhi hajat-hajatnya, maka ini juga bagian daripada bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa saja membuat kita lalai sehingga kita tidak pernah menangis, kita tidak pernah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu lalai dan itu terjadi. Ingat umat-umat sebelum kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah binasakan, mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuat lalai. Kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, kemudian kaumnya Nabi Saleh, ya, kaum Thamud, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Lut dan kaum-kaum Nabi yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat akan membinasakan mereka dan Allah sudah lebih tahu tentang keberadaan mereka, mereka tidak mau lagi beriman, maka Allah buat mereka lalai. Makin dibuat badan mereka subur, mereka makin gembira dalam beberapa hari sebelum siksaan tersebut karena mereka masih dalam kemaksiatan, akhirnya Allah binasakan mereka. Wa na'udzubillah di atas kesalahan mereka itu. Baik teman-teman sekalian, hadis pertama di bab 54 ini yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu bab keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah yang Maha Tinggi. Beliau mengangkat dalil dua ayat Al-Quran dulu. Ya.
Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 109, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Mereka bertambah khusyuk. Jadi di sini dikatakan Allah SWT mengatakan mereka menyungkurkan wajah, artinya mereka sujud. Ya. Kemudian mereka sambil menangis dan itu menambah kekhusyuan buat mereka, menambah ketundukan mereka kepada Allah, menambah harapan mereka yang besar kepada Allah, menambah rasa takutnya akan siksaan Allah. Kemudian juga dalam ayat yang lain surah An-Najm ayat 59 sampai ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini? Maksudnya isi-isi ayat Al-Quran, penyampaian Nabi SAW. Maka kalian heran dengan itu, tentang adanya kematian, adanya adab kubur dan nikmat kubur, adanya hisab hari kiamat, adanya surga dan neraka. Dan kalian menertawakan dan tidak menangis. Maksudnya ada orang mengolok-olok. Masa sih Islam itu agama apa? Al-Quran itu apa? Diolok-olok. Malah bukan menangis. Ya. Malah bukan merasa justru ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunggu apa sebenarnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kecuali kekerasan hati yang mereka miliki. Kalau mereka mau menggunakan hati nuraninya, akal sehatnya, mereka tidak akan pernah menolak Islam dan iman. Karena isinya semua kebaikan. Kan bisa orang mempelajarinya. Apa sih isinya Islam itu? Ya. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Ya. Kan begitu, berbuat baik pada orang yang lebih tua, berbuat baik pada orang yang lebih muda, berbuat baik dengan sama manusia, bahkan sama hewan-hewan. Manusia pun bukan cuma orang beriman, sama orang kafir pun kita suruh berbuat baik. Orang tua kita masih dalam keadaan kafir, tetap kita bakti, kerabat kita tetap kita silaturahim. Kalau ada orang non-muslim yang butuh bantuan, kita bisa berikan bantuan. Walaupun ya mereka non-muslim. Yang penting bukan mendukung tempat ibadah mereka. Saya satu waktu diundang sama teman-teman panitia, semoga Allah jaga mereka di Amerika. Kemudian kami jalan, waktu itu saya pertama tiba, kartu handphone saya tidak bisa nyala, qadarullah. Kemudian kami beli kartu perdana di sana. Kemudian pada saat lagi jalan ada orang yang mendekat, orang non-muslim minta-minta. Saya belum pernah interaksi sama orang-orang seperti ini di sana, maka kemudian orang yang teman saya ini mengatakan, udah maksudnya saya ngerti mereka mengatakan ini tidak usah ini. Seakan-akan tidak mau dibantu lah. Seperti umumnya orang kalau nolak orang fakir minta. Terus saya tanya, kenapa akhi? Dia bilang, kan ini orang-orang biasa minta-minta dan apalagi non-muslim. Saya bilang, tidak masalah. Orang tidak mungkin minta kecuali dia butuh. Gitu kan? Dan dalam Islam boleh membantu orang non-muslim. Dari mana kita nggak boleh bantu orang non-muslim? Kita boleh membantu dia. Gitu kan? Yang penting bukan ibadahnya. Karena kata Nabi SAW, khairun nas, anfa'um lin nas. Manusia yang paling baik, maksudnya kaum muslimin dinilai dari yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang itu. Pernah terjadi gempa di daerah Jogja beberapa tahun yang lalu. Bahkan ada jemaah saya menanyakan di majelis waktu itu di daerah Kemang, Ustaz boleh nggak kami bantu di sana? Saya bilang boleh, silakan. Kenapa enggak? Bagikan makanan, bagikan pakaian. Yang penting jangan bangun tempat ibadah mereka. Tidak ada masalah. Nabi SAW pernah memberikan beberapa ekor unta, ya, setelah perang Hunain, ya. Kemudian orang itu pulang langsung ke kaumnya, lalu mengatakan, hai kaumku masuk Islam lah. Ya. Karena sesungguhnya Muhammad mengajarkan agama yang tidak akan pernah membuat kita miskin. Karena dia orang non-muslim, dia minta. Dari Nabi SAW, Nabi kasih kambing miskin banyak. Sampai dia tidak percaya pada saat itu. Dalam buku-buku sejarah dikatakan, dia sempat jalan menuju ke, menuju ke kambing-kambing tersebut. Dia memikir ada sahabat yang akan menahannya. Karena dia mengatakan, hai Muhammad, saya dengar engkau mengajarkan orang bersedekah. Maka saya butuh, berikan saya 1 ekor kambing. Kambingmu banyak. Dia melihat harta rampasan perang Nabi SAW banyak. Maka kata Nabi SAW, apa kau lihat kambing-kambing itu? Ada domba-domba cukup banyak. Dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, ambil semuanya. Dia mengatakan, hai Muhammad, jangan olok-olok saya cuma butuh 1 ekor. Dan kata Nabi SAW, tidak, ambil lah. Maka dia jalan, kata para ahli sejarah, ke kambing tersebut dengan dia berpikir akan ditahan. Tapi tidak, justru para sahabat Nabi pinggir semuanya dan memberikan kesempatan dia untuk mengambilnya. Maka dia ambil dengan tidak ada hambatan sama sekali. Makanya dia pulang. Begitu dia tiba di pintu gerbang perkampungannya, dia sudah teriak, hai kaumku, berimanlah, masuk Islamlah.
Karena sesungguhnya Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita mati kelaparan. Ya, begitu dalam Islam. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke hadis yang pertama. Ya. Hadis nomor 451 dari awal kita belajar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya al-Qur'an. Qultu ya Rasulullah, aqra'u 'alayk wa 'alayka unzil? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu 'alayhi surah an-Nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. Artinya, Nabi SAW bersabda kepadaku, pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah ahli Al-Quran juga, hafalannya bagus, suaranya indah. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran untukku. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, pantaskah saya membacakan untuk anda, padahal Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada anda? Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya suka mendengarkan dari orang lain. Saya ingin dengar coba dari orang lain. Maka, kata beliau Mas'ud, saya pun membacakan kepada beliau surah An-Nisa. Terus saja saya baca sampai tiba di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 41. Jadi 41 ayat dibaca dari awal surah An-Nisa sampai ayat 41. Dan artinya ayat ini, ayat 41 surah An-Nisa, maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti, hai Muhammad, di hari kiamat, apabila kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, maksudnya engkau, hai Muhammad, ya, serta kami akan datangkan Rasul dari setiap umat dan kami datangkan engkau, hai Muhammad, sebagai saksi atas mereka. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah bagimu sekarang. Maksudnya berhenti sampai sekarang baca. Sudah cukup bacaannya. Maka beliau Mas'ud mengatakan, saya pun menoleh kepada beliau dan saya melihat kedua mata beliau mengucurkan air mata. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita sesuai dengan judul babnya, yaitu menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana baginda Nabi SAW, walaupun Al-Quran turun pada beliau juga tersentuh dan menangis, ya. Terutama di ayat ini, ayat yang sangat menyentuh, yaitu ayat tentang bagaimana Nabi SAW pada hari kiamat akan didatangkan nanti bersama dengan kita umatnya untuk memberikan kesaksian kepada umat-umat yang mengingkari apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Contoh misalnya dalam sebuah riwayat dikatakan akan didatangkan Nuh hari kiamat nanti. Kemudian ditanyakan kepada umatnya, apakah orang ini pernah menyampaikan kepada kalian tentang risalah langit, risalah wahyu dariku? Kata Allah SWT, maka mereka mengatakan kami tidak pernah mengenal dan tidak pernah tahu apa yang dia sampaikan. Ini semua kebohongan tentunya. Allah SWT sudah tahu. Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, Allah pun mendatangkan kalian, umat Islam ini, untuk memberikan kesaksian. Untuk memberikan kesaksian, ya. Maka kalian pun memberikan kesaksian, maka mereka pun akhirnya tidak bisa lagi memungkiri. Karena kita akan mengatakan, betul ya Allah, sesungguhnya engkau telah turunkan dalam Al-Quran, ada surah Nuh, ada surah Al-Anbiya, menceritakan, banyak surah-surah Al-Quran menceritakan tentang nabi-nabi, di antara Nabi Nuh AS. Sehingga mereka tidak bisa memungkiri, karena sekian miliar orang memberikan kesaksian semuanya. Nah ini yang dimaksud, Nabi SAW tersentuh itu menangis, karena bagaimana nikmatnya Allah yang sangat besar kepada beliau SAW. Beliau selain penutup para nabi dan rasul, umatnya mayoritas yang akan masuk menjadi penghuni surga, dan juga beliau satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Sementara nabi-nabi dan rasul sebelumnya diutus untuk kaumnya saja. Ya. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bagaimana bolehnya seseorang atau dianjurkannya seseorang itu mendengar Al-Quran walaupun dia sudah menghafalnya, walaupun dia sudah sering membacanya, tapi dia mendengar dari orang lain. Saran kami, teman-teman sekalian, usahakan bagi orang Indonesia, orang Melayu misalnya, mereka dengar Al-Quran dengan terjemahannya. Anda yang teman-teman kita di Eropa, ya, dengan berbagai macam bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ada bahasa Itali, semua bahasa-bahasa ini usahakan dengar Al-Quran dengan terjemahan itu. Ya, kalau Anda orang Indonesia mengerti ceramah kami ini, Anda kalau mau mendakwahi orang-orang di Prancis, di Inggris, di mana saja, pakai bahasa mereka. Cari aplikasi Al-Quran yang punya terjemahan. Sekarang sudah tidak asing lagi, tentu banyak sekali.
Anda bisa ambil potongan-potongan surah pendek, kemudian Anda kirimkan kepada mereka, share di grup, dengarkan teman-teman di kantor, ya. Anda jadilah sebagai dai-dai Allah SWT, wahai kaum muslimin, terutama yang dari Indonesia yang mengerti ceramah ini. Anda sampaikan. Anda berada di Afrika, Anda berada di mana saja, ya. Di Jepang, di Korea, di Cina, Anda pakai bahasa-bahasa mereka. Dan jangan pernah berpikir teman-teman, dakwah itu adalah penerimaan. Tidak teman-teman sekalian. Dakwah itu penyampaian. Bukan tugas kita dia terima atau tidak. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Makanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah SWT masalah itu. Tugasnya hanya balak, menyampaikan saja. Selebihnya bukan urusan Nabi SAW, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang subhanallah tersentuh dengan Islam hanya dengan sebuah ayat, hanya dengan sebuah kisah, hanya dengan sikap kaum muslimin. Ya. Banyak sekali dan sudah sering kami sampaikan masalah itu. Ada pernah orang mau masuk Islam ya, dari agama Katolik di kota Makassar, itu gara-gara dia melihat ada dua orang sahabat saya dari Saudi waktu itu, beliau berdua ini menjadi dosen di Makassar waktu itu selama 4 tahun. Terus tiba-tiba salah satunya telepon saya mengatakan, Khalid coba datang ke saya. Kemudian saya datang. Kemudian saya bilang, ini ada yang mau masuk Islam. Saya bilang, baik mana orangnya? Saya ketemulah. Nanti orang itu pakai motor, dia sales obat gitu. Lalu saya tanya, Bapak masuk Islam? Dia bilang, iya. Kenapa Pak? Apa sebabnya? Coba bayangkan, dia cuma mengatakan apa teman-teman sekalian? Dia bilang, saya kagum melihat kenapa dua orang Arab ini setiap azan selalu ke masjid. Apa yang memotivasi mereka untuk ke sana? Waktu saya tanya, karena mereka juga bisa bahasa Indonesia, tapi walaupun terbata-bata, mereka mengatakan, karena ini perintah Allah. Begitu mulianya agama ini sampai bisa dengan panggilan azan saja, mereka patuh kepada Tuhannya. Gara-gara itu dia mau masuk Islam. Mungkin tidak pernah terlintas di benak kita. Gitu kan? Ada orang masuk Islam juga, pernah syahadat di tangan kami. Itu hanya karena setiap mendengarkan azan dia merinding. Dan seterusnya sekian banyak orang masuk Islam yang kadang-kadang kalau kami tanyakan cerita-ceritanya itu unik gitu ya. Ya mungkin kita orang Islam setiap saat atau kadang-kadang sering kita dengarkan tapi kita tidak seberapa tersentuh. Seperti cukup banyak masuk Islam gara-gara surah Al-Ikhlas. 4 ayat yang mulia. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkanlah kalau Allah itu adalah ahad, esa. Allahus samad. Allah yang semua bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak berat dan tidak diperanakkan, tidak ada orang tuanya. Kalau ada orang tua Allah, siapa kakek neneknya dan seterusnya ke atas. Dan tidak beranak juga. Kalau ada keturunannya, ada keturunan Allah, mana keturunannya sampai sekarang? Kenapa terputus? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia ya, tidak pernah butuh pada siapapun. Itu sifat kausalitas Allah. Ya, Allah SWT sebagai pencipta ya, sangat luar biasa, sempurna dan jauh berbeda dengan makhluknya. Ya. Jadi jangan pernah ragu dengan masalah itu. Perdengarkan Al-Quran teman-teman sekalian. Anda sudah punya perangkatnya Al-Quran, tinggal Anda mendengarkan saja. Teman-teman di Amerika lakukan ini karena Anda kemarin pada saat sedang terjadi permasalahan-permasalahan cukup banyak saya temukan, bahkan di Eropa juga begitu. Lainnya dipasanglah wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW dalam bahasa-bahasa setempat. Ya, itu menandakan memang mereka butuh ya wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat yang baik, yang positif, gitu kan. Dan itu mereka ambil juga dari kaum muslimin. Dan kita punya masa-masa kejayaan yang luar biasa di masa lampau, teman-teman sekalian. Bagaimana Eropa itu ya, dan Amerika ikut sebenarnya kepada kaum muslimin. Ya. Terlalu banyak sejarah membuktikan masalah itu. Ya, bagaimana umat Islam dulu berjaya dan banyak di antara wilayah-wilayah non-muslim justru mencontohi kaum muslimin. Ya. Kita sekitar 90 sekian tahun saja yang kita tidak memimpin dunia. Ya, sekarang banyak generasi muda Islam hilang kepercayaan dirinya terhadap agamanya sendiri. Seakan-akan tidak mungkin kita maju kecuali kita harus belajar dari orang non-muslim. Kita nggak punya itu. Keliru teman-teman sekalian. Di masa kelamnya Eropa dulu, ya, Islam sudah datang dan menjadi contoh yang terbaik. Sampai banyak pakar-pakar pakar ilmuwan ya, atau para ilmuwan yang mengatakan kalau Islam tidak masuk di Eropa di pertengahan abad Masehi, yaitu pada masa kejayaan di Spanyol ya, kita terus itu masa-masa ilmu pengetahuan berkembang, maka mungkin Eropa tidak akan semaju sekarang. Dan sekian banyak berhubungan dengan masalah ini. Anda bisa tonton ceramah kami di YouTube, di playlist, yaitu Hiduplah Mulia dengan Islam. Panjang lebar kami berikan contoh-contoh berhubungan dengan masalah itu. Intinya teman-teman, Al-Quran jangan ditinggalkan, baca, ya, baca terjemahannya dan bukan cuma tilawahnya saja.
Anda tahu apa yang Anda sedang baca supaya Anda tahu pesan Tuhan Anda kepada Anda. Karena itu Al-Quran berbicara dengan setiap individu muslim yang membacanya. Bahkan setiap orang yang membacanya. Kemudian yang kedua pelajaran dari hadis ini adalah bagaimana tawaduknya, merendahnya Nabi SAW. Makanya Abdullah bin Mas'ud khawatir. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya membacakan kepada Anda padahal turun pada Anda? Maksudnya, Anda ini siapa? Guru, Nabi gitu. Dan Nabi SAW langsung menerima dari Jibril alaihissalam. Gitu kan. Bahkan di Ramadan Nabi SAW belajar langsung dari malaikat yang mulia, pemimpin para malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya saya mau dengar dari orang lain. Gitu. Ini bentuk merendahnya Nabi SAW. Dan tawadhu ini sesuatu yang positif. Bukan kita menghinakan diri ya. Bedakan menghina diri dengan tawadhu. Menghinakan diri itu seperti orang yang betul-betul tidak punya sama sekali harga diri. Enggak. Tapi kalau yang di sini dimaksudkan adalah tawadhu itu merendah. Walaupun kita punya ilmu yang luas, harta yang banyak, kita tidak pernah menyombongkan dan mengapremi orang lain. Tidak pernah menolak kebenaran walaupun datang dari orang yang lebih rendah, tanda kutip sini, jenjang sosialnya, ekonominya, fisiknya. Ya. Yang penting itu benar, maka kita terima dari siapapun. Karena kita perlu mendengarkan kebenaran tanpa melihat siapa yang menyampaikannya. Kalau itu benar, kita terima tentunya. Ya. Dan tentu dalam Islam kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang ketiga ya, adalah keutamaan membaca Al-Quran itu sendiri. Keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Dan ini penting, jangan pernah ditinggalkan. Kata Nabi SAW, baca Al-Quran, ikra Al-Quran fa innahu ya'ti syafi'in li ahli yaumil qiyamah. Baca Al-Quran karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat nanti. Baca terus, baca. Dan cukuplah teman-teman sekalian hadis yang mulia kata Nabi SAW bagi para pembaca Al-Quran. Kita belum bicara para penghafalnya, ini lebih tinggi lagi derajatnya. Para pembaca Al-Quran akan didatangkan hari kiamat. Kemudian kata Allah SWT, bacalah sebagaimana kau sering baca di dunia. Nah, dan setiap kali satu ayat diangkat satu derajat di surga. Terus saja dia baca sampai Allah, ya, pada saat dia sampai ke derajat tertinggi Allah mengatakan cukuplah, sesungguhnya tingkatan derajatmu pada akhir ayat yang kau baca. Ini poin penting teman-teman sekalian. Jangan lewatkan satu hari tanpa baca Al-Quran. Dan sekarang sudah banyak sekali aplikasi Al-Quran. Ya. Saya juga sudah pernah berbagi. Ini bukan aplikasi kami, tapi saya tertarik sekali untuk menggunakannya karena aplikasi ini unik gitu. Namanya Nakhtim. Ya, Anda bisa ketik di aplikasi Anda di App Store atau di Play Store. Tergantung ya. Anda di Android atau Anda di iPhone. Intinya di situ ada Nakhtim. Ya. Warna hijau tulisan bahasa Arab. Itu unik. Jadi setiap kali kita selesai menutup handphone, pas kita buka, keluar ayat lanjutan setelahnya. Dan kita bisa mendengarkan audio setiap imam-imam masjid, Haram Mekah, Masjid Nabawi, ini para qari dunia yang sudah masyhur dengan bacanya, lalu kita bisa dengarkan per ayat. Oh ternyata begini tajwidnya, oh ternyata begini bacanya. Ya seperti itu. Ya, ini penting teman-teman sekalian untuk dilakukan. Ya, karena ini Al-Quran adalah kalamullah, itulah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran inilah yang telah memandu para kaum muslimin di kalangan atau di awal-awal masuk Islam, para sahabat, sehingga mereka bisa kokoh dengan keimanannya dan mereka bisa hidup memperjuangkan Islam dan sampai meninggal. Dan tidak ada panduan yang seperti Al-Quran dalam hidup kita. Ya. Ada orang kalau meninggalkan Al-Quran, kaum muslim, maka hancurlah mereka. Kalau mereka berpegang pada Al-Quran, maka mereka akan terpandukan pada jalan yang paling benar. Tapi itu Al-Quran diikuti dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW, karena beliau bersabda, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Tentunya aku telah diberikan Al-Quran dan juga yang serupa dengannya. Yang serupa dengannya. Kemudian pelajaran yang terakhir teman-teman dari hadis ini, yaitu bagaimana kaum muslimin akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Ya, akan menjadi saksi pada hari kiamat terhadap umat-umat sebelum, ya, umat-umat sebelum kita teman-teman sekalian. Jadi kita ini umat terbaik, bersyukurlah kita menjadi umat Muhammad SAW karena beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, ya, ketahuilah tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Karena para nabi-nabi sebelumnya sudah menyampaikan, ya, bahwasanya akan datang nanti Nabi terakhir, dia adalah Nabi yang paling mulia dari pemimpin anak Adam, bernama Muhammad, bernama Ahmad, dan umatnya juga umat terbaik. Mereka adalah penghuni surga yang terbanyak. Karena Nabi SAW sudah mengatakan kan, beliau bersumpah atas nama Allah, kalau kita akan menjadi setengah penghuni surga. Itu berarti jumlah kita sangat banyak teman-teman sekalian. Dan cukuplah Nabi Muhammad SAW memiliki syafaat pertolongan yang mulia untuk kita semuanya.
Ini sebuah karunia yang besar sekali yang kita harus syukuri. Maka jangan disia-siakan teman-teman sekalian. Kita akan masuk ke hadis kedua dalam bab ini, yaitu hadis nomor 450 dari awal kita belajar, yang berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Faqala law ta'lamuna ma 'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsira. Qala faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, Rasulullah SAW pernah berkhutbah dengan sebuah khutbah yang belum pernah aku dengar yang sepertinya sama sekali sebelumnya. Ya. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kata Anas radhiyallahu anhu, maka para sahabat Rasulullah SAW menutupi wajah mereka dan terdengar suara isak tangis mereka. Hadis ini teman-teman sekalian juga menyebutkan tentang masalah tangisan ya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebuah ciri khas para sahabat. Mereka luar biasa gitu. Bagaimana mereka mudah sekali tersentuh dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka yakin itu benar. Dari kesehatan, keselamatan, rezeki, dengan patuh kepada Allah di dunia juga akan selamat di akhirat nanti, masuk ke dalam surga. Serta juga mereka sangat yakin dengan ancaman-ancaman Allah SWT sehingga mereka hati-hati sekali. Sampai pada tingkat mereka itu kalau seandainya ada sesuatu dari ibadah yang tertinggal, mereka coba tutupin dengan ibadah yang lain. Ya, kalau luput dari mereka, maka mereka coba mengerjakan ibadah-ibadah yang lain yang kira-kira termudahkan buat mereka untuk mengamalkan lebih banyak, ya, sehingga bisa mendapatkan pahala yang besar. Ya, ada di antara mereka luput darinya sholat malam misalnya, maka mereka mengganti dengan bersedekah sekian banyak, gitu ya, agar mereka itu tidak terlepas dari pahala yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Baik teman-teman sekalian, hadis ini ya, kita ambil pelajaran dulu, kemudian kita akan masuk sedikit ke tambahan insyaAllah. Yaitu hadis ini sebenarnya hadis yang panjang, karena isi khutbah Nabi SAW cukup banyak. Ya. Tapi pada saat itu Nabi SAW menyampaikan tentang masalah panjang lebar kehidupan dunia, kemudian adanya kematian, adanya kuburan, adanya hisab hari kiamat, ada surga dan neraka. Kemudian beliau SAW ya, mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, apa yang sudah Allah bukakan untuk aku sudah lihat surga dengan segala nikmatnya, aku sudah lihat siksa neraka dengan siksaannya dan segala, semua itu terbuka panjang lebar dan aku sudah lihat. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian akan menangis yang banyak dan juga kalian akan tertawa sedikit. Ya. Maka ini sebuah peringatan dari Nabi SAW yang sebenarnya pada saat itu teman-teman beliau lebih merasakan memang. Nabi SAW menyaksikan secara langsungnya. Tapi kita bisa lihat bagaimana Allah sentuhkan di hati para sahabat ridwanullah alaihim. Allah sentuhkan di hati para sahabat ridwanullah alaihim. Mereka sangat tersentuh dengan itu. Ya, sampai-sampai dikatakan dalam riwayat ini mereka menutupi wajah-wajah mereka dengan kain-kain mereka. Karena zaman dulu mereka menggunakan imamah. Maka mereka menarik ya kain lalu mereka menutup wajah-wajah mereka ya, karena mereka menangis ya, atau mereka menutupi wajah mereka dan mereka mengeluarkan suara isak tangis ya, agar tidak terlihat oleh orang, tapi mereka tidak bisa kontrol lagi karena tangisan itu terdengar ya. Dan ini bukan satu dua orang dan bukan mereka lakukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, tapi memang karena tersentuh. Mereka khawatir jangan sampai memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka karena kurangnya amal atau banyaknya dosa misalnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang sudah Allah pilih secara khusus. Mereka dipilih secara khusus untuk bisa menjadi ya pendamping-pendamping Nabi SAW. Ada yang menjadi mertua, ada yang menjadi anak mantu, ada yang menjadi tetangga, ada yang menjadi pemimpin perang, ya. Ada yang diamanahkan untuk menjaga baitul mal dan seterusnya. Ya. Baik. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW berkhutbah. Ya. Dan ini keutamaan orang berkhutbah, berdakwah. Bagaimana orang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar menyampaikan agama Allah. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran ayat yang masyhur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang
mendakwakan agama Allah. Gitu kan? Dan dia sibuk dengan amal soleh, dia praktikkan ilmunya, dan dia mengatakan, saya adalah orang muslim. Gitu kan? Ini suatu hal yang luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan kepada tentangku walaupun satu ayat saja. Dan bagaimana para salafus salih memahami benar tentang masalah ini. Maka mereka sibuk mempelajari agama dan sibuk mengajarkan. Karena memang Nabi SAW juga menjanjikan bahwasanya salah satu yang akan mengalir pahalanya pada saat orang meninggal adalah ilmu yang benar. Ajarkan akhi dan ukhti agama Islam. Pelajari dulu kemudian ajarkan kepada orang. Dan kita ajarkan apa yang kita ketahui. Maka itu sudah cukup teman-teman sekalian untuk membuat seseorang di antara kita ya, untuk mendapatkan pahala orang yang mengamalkan apa yang sudah kita ajarkan itu. Apakah dia bersedekah, apakah dia sholat, apakah dia puasa, apakah dia mengerjakan segala jenis ibadah. Nah, tapi kita penyebabnya maka kita akan panen pahala dari orang tersebut ya. Maka berdakwalah. Dan tentu dakwah ini harus punya ilmu ya, tidak boleh sembarangan juga. Saya katakan tadi belajar ilmu, tapi bukan berarti harus menguasai seluruh bidang dalam syariat Allah atau dalam agama ini. Tapi apa yang sudah dia kuasai, misalnya dia sudah mengerjakan sholat duha, dia sudah mengerjakan sholat malam, dia sudah mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ya udah, itu yang dia sudah amalkan, diajarkan kepada orang lain. Atau dia jujur, dia amanah, ya. Atau dia punya sesuatu yang baik, yang kira-kira ya dia sudah amalkan kayak rutinitas bersedekah atau yang lain, dia bisa berbagi tanpa harus ikuti dengan riya. Dia ajarkan kepada orang agar orang itu bisa mengamalkan ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW menggambarkan kepada umat ini agar jangan bercanda, jangan menganggap remeh siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan juga menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan sehingga tidak beramal soleh dan luput dari kita. Ya. Karena pada hari kiamat ada orang-orang yang mungkin dia seharusnya bisa dapat derajat yang tinggi surga, tapi dia tidak dapat karena dia melalai saja, kena lalai. Dia akan bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah berikan pada dia surga, tapi dia juga bisa menyesali. Andai saja dia kerjakan dulu, maka dia akan dapat seperti orang-orang ini. Kan gitu. Seperti banyak orang subhanallah tidak mau sholat sunnah. Saya kena bingung, kenapa tidak mau sholat sunnah? Masuk masjid duduk aja. Atau tunggu iqamah. Kenapa enggak sholat qabliyah akhi dan ukhti? Sholat qabliyah baik. Sholat sunnah. Kenapa habis sholat buru-buru berdiri? Kenapa enggak zikir dulu? Kenapa enggak sholat ba'diyah? Berapa menit sih diambil? Kesibukan apa yang Anda sedang kejar? Kalau Anda meninggal, ya, yang Anda rindukan adalah ini. Sujud sekali kepada Allah SWT. Bukan lagi meeting Anda sama partner bisnis, bukan lagi yang lainnya. Maka jangan sia-siakan. Selama ada kesempatan, lakukan. Ya. Dan coba untuk memotivasi diri kita agar kita mau rajin melakukan sebuah ibadah, baca keutamaan ibadah itu. Misal Anda ingin rajin sholat duha, Anda baca keutamaan sholat duha. Anda ingin rajin puasa sunnah, Anda baca keutamaan puasa sunnah. Apa saja ya yang ingin Anda kerjakan, Anda baca keutamaannya atau fadilah dalam bahasa ceramah kita. Nah, dengan membaca keutamaannya ini, termasuk di buku Riyadhus Shalihin ini penuh dengan keutamaan-keutamaannya, maka kita akan terdorong untuk ya mengerjakan ibadah tersebut. Kita tahu Allah sedang menjanjikan apa di ibadah itu. Ya, kita kontrol keikhlasan dan melakukan dengan sempurna tentunya. Sebagaimana juga Anda kalau mau meninggalkan satu perbuatan salah atau dosa yang bisa mengundang murka Allah SWT, Anda baca ancamannya. Ya, masalah riba, masalah mencuri, masalah menipu, masalah membunuh dan seterusnya. Anda baca ancamannya supaya Anda berhenti. Ya. Baik teman-teman sekalian, pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah bagaimana lembutnya hati para sahabat dan bagaimana tinggi level keimanan mereka. Karena dengan mendengarkan ceramah begini saja, walaupun mereka belum lihat surga, belum lihat neraka, mereka bisa tersentuh. Ini sebuah keutamaan tersendiri. Ini luar biasa. Dan kalau saya katakan tadi di awal pertemuan kita, bisa seperti ini keadaannya, artinya kita tersentuh secara keimanan, ya, sehingga kita menangis karena berharap rahmat Allah, berharap Allah kabulkan doa, berharap Allah masukkan ke dalam surga. Atau kita menangis, khawatir jangan sampai Allah hukum kita dan kita minta maaf kepada Allah, maka itu sebuah karunia yang luar biasa. Itu tanda-tanda keimanan yang harusnya dipertahankan oleh setiap orang di antara kita kalau dia miliki itu ya, karena tidak semua orang diberikan. Tidak semua orang diberikan. Saya ingin bertambahkan di sini sebuah informasi bagaimana lembutnya hati para sahabat. Pernah pada saat pembagian harta rampasan perang di perang Hunain ya, di perang Hunain. Nabi SAW membagi harta rampasan perang pada saat itu. Pada saat Nabi SAW sedang membagi,
beliau memprioritaskan orang-orang Mekah, terutama yang baru masuk Islam. Dibagi-bagilah. Gitu kan. Dan pada saat itu Nabi SAW tidak memberikan kepada orang-orang Ansar. Orang-orang penduduk Madinah. Padahal penduduk Madinah ini yang datang berjuang bersama Nabi SAW dan menyambut Nabi SAW di Madinah. Gitu kan. Itu hal yang luar biasa gitu. Maka membuat pada saat itu sahabat dari Madinah sedikit ada mengganggu hati mereka. Maka ada di antara mereka yang datang mengatakan, kalau tidak salah itu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu pimpinan mereka mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya orang-orang Ansar ada sedikit kendala dalam hati mereka dengan keputusan Anda ini. Kata Nabi SAW, keputusan apa? Kata dia, Anda membagikan harta kepada orang-orang Quraisy dan apalagi yang baru masuk Islam, dan Anda lupakan mereka, seakan-akan mereka Anda tidak berikan, padahal mereka orang-orang yang telah datang jauh-jauh dari Madinah dan berjuang sampai menaklukkan kota Mekah, sampai juga menang di perang Hunain, ya, melawan suku Thaqif pada saat itu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, apakah sudah seperti itu? Kamu bagaimana Sa'ad? Kata Sa'ad, saya bagian daripada kaum saya. Artinya pemimpin mereka pun muncul perasaan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kumpulkan semua orang Ansar. Dan jangan ada yang hadir kecuali mereka. Maka Nabi SAW pun datang di tengah-tengah mereka. Kemudian ceramahnya cukup panjang, tapi saya datangkan potongan-potongan yang teringat pada saya, dan ini luar biasa gitu ya. Setiap kali saya membaca atau mengucapkan ini, saya sendiri kadang-kadang sering berpikir bagaimana lembutnya hati para sahabat pada saat itu, ridwanullah alaihim. Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang Ansar, telah sampai kepada saya apa yang ya kalian khawatir atau kalian pertanyakan, gitu kan. Ketahuilah, kalian bisa mengatakan, hai Muhammad, kau dulu diusir dari kampungmu, lalu kami sambut kamu dari Mekah. Kan diusir Nabi SAW. Seakan mau dibunuh pada malam hijrah itu kan. Dan kami menyambutmu. Bisa saja Anda mengatakan, Anda datang dalam kondisi miskin di Madinah, lalu kemudian kami berikan harta-harta kami. Dan memang orang-orang Ansar berkorban untuk itu. Orang-orang pada menolak dakwah Anda, kemudian kami menerima Anda, dan seterusnya. Banyak hal yang Nabi SAW sebutkan pada saat itu. Kemudian kata Nabi SAW, tapi ketahuilah wahai Ansar, boleh juga saya mengatakan bahwasanya aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian tidak mengenal Allah, jauh dari agama Allah, lalu kalian mendapatkan petunjuk. Ya. Kalian tadinya bertempur satu sama yang lain karena dua suku Arab di Madinah yang dikenal Ansar julukannya, atau penolong Nabi SAW itu dua suku, Aus dan Khazraj. Dua-duanya ini dulu berperang terus. Karena diadu domba oleh 3 suku Yahudi di Madinah. Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Mereka supaya hidup aman, dan ini tradisi orang Yahudi. Mereka membuat 2 suku ini berantem. Yang ini, yang 2 ini mendukung yang ini, yang 1 mendukung yang ini. Jadi diberikan senjata supaya mereka berperang terus. Waktu Nabi SAW datang diberhentikan semua itu. Tidak ada lagi. Maka kalian tadinya mau saling bunuh-membunuh, tapi saya datang dan memperbaiki itu. Kemudian Nabi SAW sebutkan beberapa hal yang beliau sudah lakukan. Maka beliau mengingatkan pada saat itu. Lalu beliau mengatakan, wahai Ansar, kenapa kalian mesti membahas apa yang sedang aku bagikan dari harta dunia kepada orang-orang? Sementara mereka pulang dengan harta tersebut, dan kalian pulang bersama Rasulullah SAW. Mana yang kalian lebih sukai? Maka pada saat mendengarkan, ya, kalian pulang, orang pulang dengan harta dan kalian pulang bersama Rasulullah SAW, mereka tersentuh. Lalu mereka menundukkan kepala mereka semua. Mereka menutup wajah mereka dengan imam mereka, dan mereka terisak-isak menangis sambil mengatakan, kami ridho kepada Allah dan Rasulnya. Kami ridho kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, sampai pada tingkat mereka tidak minta menuntut harta rampasan perang. Yang penting Rasulullah SAW pulang bersama mereka. Ini luar biasa level keimanannya, teman-teman. Kita tidak usah bicara, kita mau sampai pada level orang-orang Ansar. Dan semoga Allah berikan kita gitu kan. Tapi sekarang saya teman-teman sekalian, kalau ada orang makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, lalu ada orang mengingatkan dia, akhi, ukhti, makanlah dengan tangan kanan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Lalu kemudian Anda mengatakan, ya sudahlah urusan saya. Lalu Anda tepis atau Anda sinis melihat orang tersebut. Subhanallah. Berapa banyak orang di antara kita diingatkan tentang sabda Nabi SAW. Baru sabda Nabi aja dia tidak hormati. Padahal kalau kita mau mengatakan berkorban harta rampasan perang, pedang, perisai, emas, segala macam hal, kuda, unta, ya, banyak sekali pada saat itu harta rampasan perang di perang Hunain itu, banyak emas dan perak, sampai orang-orang pada dikasih berkarung-karung, termasuk Abu Sufyan dan keturunannya, ya, Muawiyah
dan kakaknya Yazid, ya, diberikan oleh Allah ajma'in, dan seterusnya. Cukup banyak, saya sudah kaji di kajian sirah, Anda bisa kembali ke perang Hunain, ya. Insya Allah Anda akan dengarkan banyak situ kisah-kisah. Tapi bagaimana pada saat itu mereka lebih memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan keimanan yang luar biasa, gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dan tidak akan kita rasakan kenikmatan iman, kata Nabi SAW, sampai dia mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya. Hadis yang selanjutnya teman-teman, dan ini hadis yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu hadis nomor 453. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'uda al-labanu fid dar'i wa la yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, hingga air susu kembali masuk ke tempatnya, dan tidak akan berkumpul debu di jalan Allah, maksudnya berperang, karena orang kalau berperang debu pada berterbangan, ya, dengan asap neraka jahannam. Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Hadis ini kembali lagi mengingatkan kepada kita tentang keutamaan menangis karena khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu karena merenungi ayat-ayat Al-Qur'an, merenungi tentang besarnya nikmat Allah pada diri dia, atau merenungi tentang harapan supaya Allah berikan dia yang dia inginkan, apakah keturunan, apakah pasangan hidup, apakah harta, apakah dilunasi utangnya, apakah disembuhkan penyakitnya, apakah masuk dalam surga, apakah selamat dari neraka, gitu kan. Dan dari sisi lain juga, ya, dia, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah hukum dia kena dosa-dosanya, atau Allah tidak memberikan pahala yang sempurna dari amal yang sedang dia kerjakan. Maka hal tersebut membuat meneteslah air mata dia. Ya. Berapa banyak orang subhanallah mudah meneteskan air mata karena nonton sebuah film, ya, sebuah cerita kosong, atau hanya tersentuh karena temannya, sahabatnya lagi sakit, kecelakaan dan seterusnya. Tapi dia tidak tersentuh dengan fenomena alam, dari hujan lebat, angin topan, banjir, gempa bumi, segala macam hal informasi yang kita sudah bisa dapatkan sekarang terjadi di ujung dunia, kita bisa dengarkan di tempat kita. Semua itu tidak menyentuh dia. Subhanallah. Ya. Ini tanda-tanda kekerasan hati. Bagaimana seseorang itu harus bisa memohon kepada Allah SWT agar hatinya dilunakkan. Ya. Ini hal yang harus dijadikan sebagai perhatian. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang pernah menangis karena Allah SWT, tapi syaratnya dia seorang muslim, ya, maka tangisan itu tanda keimanan dia akan membuat dia, ya, selamat dari neraka. Tentu di sini jangan Anda katakan, oh saya sudah pernah menangis tahun lalu, sekarang saya buat dosa saja, toh itu sudah menjamin saya tidak masuk dalam neraka. Bukan. Setelah Anda menangis, Anda juga sudah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Anda tidak lagi melakukan tandaan-tandaan atau pelanggaran-pelanggaran agama, gitu ya. Itu penting, teman-teman sekalian, ya. Sehingga akhirnya, ya, Anda tetap mendapatkan jaminan tidak masuk neraka tadi karena menangis, ya. Jadi bukan berarti orang menangis tahun lalu atau 2 tahun lalu, kemudian sekarang dia buat dosa, ya, kemudian dia sampai melakukan kekufuran atau perbuatan kemunafikan atau yang lainnya yang membuat dia bisa masuk neraka lalu dia katakan, oh enggak, saya sudah terobati dengan tahun lalu. Tidak, teman-teman sekalian. Yang dimaksud adalah Anda menangis sekarang, dan setelah itu tangisan ini tentu tanda keimanan Anda. Anda akan terus menjaga kenikmatan menangis itu. Karena teman-teman untuk mencari menangis karena Allah itu susah. Makanya kata sebagian ulama, musibah didatangkan agar orang itu bisa menangis karena Allah SWT. Ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah, agar dia bisa merasakan nikmatnya menangis itu. Minta sesuatu yang sangat kita harapkan kepada Allah, lalu kita tetes air mata, itu mahal sekali. Ya, pada saat musibah itu sudah hilang atau hajat kita sudah dipenuhi oleh Allah SWT, kita mau nangis yang sama sudah susah. Itu ada kenikmatan tersendiri. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan sini, kalau orang sudah menangis karena Allah, kemudian dia jaga ibadahnya setelah itu, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam neraka, ya, sampai susu bisa dimasukkan kembali ke tempatnya. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Pelajaran yang kedua dari hadis adalah bagaimana juga orang yang berjihad, keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau pergi berperang dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena kemunafikan, ya. Maka debu-debu medan perang yang berterbangan karena pijakan kaki dia atau kuda dia atau kendaraan dia itu akan
membuat dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Karena tidak akan bersatu antara debu api medan perang sama ya api neraka. Dalam sebuah hadis yang lain, makbarat kadama abdin sabila fatamassuhun nar. Sehingga saya hadis ini riwayat Imam Muslim, yaitu tidak akan mungkin tersentuh api neraka dua telapak kaki yang tersentuh dengan debu medan perang. Dan ini punya keutamaan tersendiri tentunya tentang masalah berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala.